Balik mana ketemu lagi bersama channel 이제야 Breakip. 집에서 보네. Untuk cerita kali ini kita akan membahas sebuah film horor yang tentunya membuat bulu kuduk kita merinding. Wis ora usah pakai ngomong, langsung wae nek cerita. Cerita kita buka dengan memperlihatkan seorang wanita cantik yang bernama Juyong. Juyong ini bekerja di sebuah pabrik yang tentunya mempunyai banyak sekali target. Ketika itu ada pekerja lain yang memanggil Juyong dan memberitahu isyarat ada telepon untuknya. Juyong segera memasang alat bantu dengar dan melihat beberapa panggilan yang tidak terjawab. Ternyata itu adalah panggilan dari detektif yang memang adiknya sudah dilaporkan hilang. Kabar itu didapatkan dari perusahaan tempat Juhe bekerja. Juyong pun menuju ke apartemen mereka dan saat di depan pintu di rumah terdapat tulisan "Aku mohon". Juyong segera masuk ke dalam. Dia melihat rumah sudah berantakan karena Juhe sebelumnya memasang alat peredam suara. Sebelumnya Juhe sudah menghubungi Juyong sebanyak 5 kali. Juyong pun menelpon balik tetapi nomornya ini sudah tidak aktif. Dia teringat ketika Juhe marah-marah karena kesal dengan suara hentakan kaki di 못 langit-langit 들었어? rumah. 지금도 Juyong 그러잖아. memintanya 내 untuk 머리 berhenti, 위에서. tapi Juhe merasa sesuatu di dalam lantai atas membuat kebisingan 미친. itu. Juhe pun meminta Juyong untuk mendengarkan, tapi Juyong yang memiliki masalah pendengaran tidak mendengarkan apapun dengan alat bantu sekalipun. Dia hanya meminta agar mereka merawat rumah yang baru mereka beli. Juhe kesal karena Juyong tidak mendengar apa yang dia dengar. Juyong pun mencoba untuk menjumpai Ki-hun, pacarnya Juhe, dan membahas kalau Juhe tidak ada di rumah. Juyong yakin kalau Juhe itu tidak akan menghilang begitu saja dan dia memberikan nomornya agar jika ada informasi Ki-hun bisa untuk langsung menghubunginya. Malamnya saat di apartemen, Juyong menemukan ponsel Juhe dalam keadaan yang mati di tasnya. Dia langsung berusaha mengisi daya ponselnya Juhe. Juyong langsung mengangkat bel itu dan itu adalah seorang pria yang meminta Juyong untuk membuka pintu. Juyong membuka dan mengintip, ternyata ada seseorang pria yang bernama Jungsin yang tinggal di lantai bawah. Jungsim sebenarnya sudah pernah mendengarkan Juhe, tapi kali ini dia mendengar ada suara di kamar itu dan dia meletakkan catatan kecil di pintu rumah mereka. Saat dia pergi, Juyong melihat seorang di ujung lorong. Setelah mengisi dayanya, dia mencoba untuk membuka dengan beberapa pin yang cocok, tetapi semua itu gagal. Juyong pun teringat ketika orang tua mereka meninggal karena kecelakaan yang membuatnya dia cedera satu kaki dan dia mengalami cedera telinganya. Keesokan harinya, Juyong mendatangi satpam apartemen dan memberitahu kalau adiknya menghilang. Ternyata satpam juga tidak melihatnya beberapa hari ini. Satpam mengatakan jika dia bersikeras untuk mengungkap kebisingan itu terjadi di kamar 604. Juyong kaget karena 604 adalah rumah mereka saat ini. Satpam ingin cerita tentang beberapa bulan yang lalu terjadi di nomor itu. Tapi sayangnya seorang wanita datang karena terganggu dengan 아저씨, bau 지하실 busuk 저거 dari 설명 좀 ruangan bawah. 해주실래요? Mereka segera ke sana dan satpam membuka ruangan ada di gudang itu. Dan ruangan itu berbau sangat busuk karena para penghuni apartemen membuang sampah di ruangan tersebut selama berpuluh-puluh tahun. Satpam selama ini sengaja mengunci agar tidak ada yang membuang sampah lagi, tetapi para penghuni malah membuangnya dari jendela. Kemudian ketua perkumpulan wanita di apartemen datang dan memberitahu kalau pembersihan bisa saja menghabiskan puluhan ribu dolar. Yang perlu disalahkan adalah penyewa seperti mereka yang sembarangan membuang sampah. Wanita itu mengatakan dia baru seminggu pindah ke sini, jadi jelas bukan dirinya yang membuang sampah di ruangan tersebut. Dan dia juga menyesal sudah menyewa di apartemen ini. Dia pun kembali menyuruh untuk segera menguncinya. Juyong pun kembali bertanya tentang kamar 604 kepada satpam, tapi di sini ketua segera memanggil Pak Satpam karena ada urusan yang lebih penting.
Ketika di pabrik, Juyong meminta cuti beberapa hari karena dia ingin mencari keberadaan adiknya. Terlihat atasan mengeluh karena dia sudah banyak untuk memberikan pekerjaan dan memberikan asrama. Malam itu, Juyong membawa barang-barangnya untuk tinggal di apartemen mereka. Lagi-lagi Jungsim meluapkan kekesalannya dan menulis catatan kecil dan meletakkan di depan pintunya. Juyong segera membuka pintu itu dan masuk tanpa sadar ada seorang di ujung lorong berambut panjang. Saat membuka lemari, Juyong melihat kotak kado ulang tahun dirinya yang diberikan oleh Juhe dan isinya adalah alat bantu dengar. Juyong pun langsung teringat saat itu di mana Juhe bekerja keras untuk membelikan alat bantu dengar tersebut. Untuknya, Juhe juga selalu menyiapkan makanan untuk Juyong. Kejadian itu menjadi teringat. Dia mencoba tanggal itu untuk membuka HP-nya Juhe dan ternyata berhasil. Juyong menemukan nomor baru di riwayat panggilan terakhir dan dia mencoba menghubunginya, tapi nomor itu sudah tidak aktif dan Juyong pun mengirimkan pesan dan menyuruh pemilik nomor untuk menelponnya kembali. Juyong juga melihat dan mendengarkan beberapa rekaman kebisingan yang direkam dan dia pun memutar salah satunya. Juyong pun bingung karena dia mendengarkan suara orang lain selain Jue, tapi dia juga tidak tahu suara itu berasal dari rekaman yang mana. Apa kenyataan di rumah saat ini? Dan saat memasang alat bantu dengar, ada bel masuk dan ketika diangkat ternyata itu adalah suara Jue yang meminta dibukakan pintunya. Juyong pun bergegas ingin membuka tetapi seketika dia membatalkannya dan bertanya kenapa Juhe lupa sandi pintunya sendiri. Juyong pun ingin mengintip, ternyata dia sedang bermimpi. Dan beberapa saat kemudian Gi-hun datang untuk cerita kalau dirinya belum lama pacaran dengan Juhe. Tetapi akhir-akhir ini Juhe memang tidak ada kabar. Jadi Gi-hun berpikir yang bukan-bukan. Dan saat itu HP-nya berbunyi karena ada panggilan dari nomor terakhir yang menghubungi Juhe. Singkatnya, mereka langsung mendatangi kantor manajer apartemen dan manajer mengatakan ke Juhe dan bertanya kepadanya apakah ada orang yang meninggal sebelumnya. Manajer langsung cerita beberapa bulan yang lalu di kamar 604 ada seorang wanita yang mengalami kejadian aneh di mana dia selalu mendengar suara dari rumah. Tetapi wanita itu juga mengaku ada hantu di dalam gedung dan dia mengira dia memang sudah tidak waras. Tapi perlahan mereka tidak pernah mendengar kabar lagi dari wanita itu di apartemen. Dan setelah itu mereka langsung mencium bau busuk dan ternyata wanita itu gantung diri di kamar 604. Juyong pun membayangkan kalau setiap dia makan, dia tidak sadar ada yang gantung diri di atasnya. Setelah itu mereka kembali ke rumah dan terlihat ada pesan ancaman lagi di depan pintu yang menurut Juyong pasti dari Jungsim dari kamar 504 dan mereka langsung masuk ke dalamnya dan saat itu dia menelponnya dan memberitahu kasus adiknya, dia yang mengancam akan mau membuat kebisingan. Dan saat dia akan pulang, telepon kembali berbunyi. Itu ternyata Jungsin dari kamar 504 dan dia ingin bicara dengannya dan saat membuka pintu ia langsung bertanya ada perlu apa. Dan Jungsin pun mengatakan kalau dirinya ingin berbicara yang terakhir kalinya untuk tidak usah berisik lagi. Setelah mengatakan itu, Jungsin pun segera pergi. Gi-hun meminta Juyong untuk jangan pernah membuka pintu darinya lagi karena sepertinya dia membawa senjata. Terlihat Jungsin yang menuju ke rumahnya segera menusuk sandi pintu sampai terbuka. Keesokan harinya, Juyong sedang menampilkan selembaran informasi tentang Juhe hilang dan dia melihat seorang anak yang menatap jendela gudang apartemen. Setelah anak itu pergi, Juyong pun memperhatikan ruangan itu. Saat itu, penghuni apartemen menegurnya, wanita itu bernama Jung-in. Mereka juga mengobrol, membahas yang dulu sempat hilang di tempat itu. Tak
lama kemudian Juyong pun mendengar suara yang memanggilnya yang sepertinya dari pipa wastafel. Tapi Juyong mengabaikan karena dia merasa itu hanyalah halusinasi saja. Dan ketika ia duduk di meja, ada yang membuka pintu. Ternyata itu adalah Juhe yang pulang dalam keadaan berantakan. Dia mengatakan akhirnya Juhe pulang. Juyong segera memeluk adiknya dan Juhe pun meminta agar Juyong tidak perlu sok peduli kepadanya. Dia segera masuk ke kamarnya dan Juhe mengatakan sebenarnya dia sangat rindu dengan Juyong dan dia juga sangat ketakutan. Juhe pun segera masuk ke kamarnya dan saat Juyong membuka kamar, Juhe ini memang tidak ada dan ternyata Juyong hanyalah bermimpi. Saat dia ke dapur, ada pengenalan suara yang tertangkap di HP-nya dan ada suara dan cabang kematian dan bahasa yang sulit terdeteksi. Juyong pun mencari tetapi memang tidak ada siapapun, tapi dia melihat ada bayangan di rumah tersebut. Di luar pintu ada Jungsim yang terus untuk menyuruhnya diam dan dia membawa pisau sambil mengancam Juyong. Juyong pun di sini mengambil pisau dan memang mengajaknya untuk ke ruangan cuci, tapi tidak ada siapapun dan dia pun mengintip keluar. Ternyata Jungsin sudah tidak ada dan terlihat Jungsin yang sudah ke lantai bawah dan masih mendengar kebisingan di atas. Di sini dia pun berfrustasi dengan suara itu dan ia segera kembali ke atas untuk mencari sumber kebisingan tersebut. Jungsing pun melihat sesuatu di belakangnya. Sosok tadi tiba-tiba menghilang dan di sini lampu di belakangnya tiba-tiba menyala lagi, tapi tidak ada siapapun yang ada di sana. Pagi harinya saat duduk di rumah, Juyong pun mendengar suara mobil polisi dan dia segera turun dan melihat orang-orang yang berkumpul. Jungsing pun penghuni lantai 504 dikabarkan melompat dari lantai 7 hingga tewas. Juyong yang melihat itu pun ketakutan dan muntah-muntah. Saat detektif datang, Juyong bilang kalau pria itu yang mengancamnya sebelumnya. Ia curiga Juhe ada di rumah Jungshin dan memintanya untuk mengecek ke rumahnya. Ia pun segera menghubungi petugas untuk mengeceknya, tetapi petugas memang tidak menemukan siapapun di dalam rumah itu. Juyong yakin kalau untuk kematian Jungshin bukan kecelakaan biasa dan dia pun berkumpulannya mendengarkan dan mengatakan kalau dirinya bicara ngawur. Tadinya semua yang tinggal di 604 aneh-aneh dan dia juga sebelumnya begitu wanita sebelumnya. Dan ketua mengancam jika Juyong membuat ulah dia tidak akan tinggal diam. Kemudian Juyong mendatangi kamar yang merupakan kamar Jung-in dan Jung-in pun mempersilahkannya untuk masuk dan Juyong pun melihat fotonya bersama dengan anaknya dan saat itu terlihat anak kecil yang berlari dan Jung-in mengatakan kalau itu putrinya. Dia sendiri ingin membahas tentang ketua perkumpulan apartemen. Jung-in pun mengatakan kalau ketua tinggal di sebelah, jadi ia meminta agar Juyong sedikit menurunkan volume berbicaranya. Jung-in pun memperlihatkan foto perkumpulan penghuni apartemen pada tahun 2022. Di sana ada mantan ketua perkumpulan yang tinggal di kamar 704 setahun yang lalu. Dia pun mengancamnya dan di sini dia menuduh membuat kebisingan dari lantai langkah kaki. Dan pada saat itu dia merasa ketuanya membuat kebisingan. Ketua membukakan pintu, pria dari 604 itu menghajarnya pakai palu karena merasa kebisingan dan ketua itu pun mengakuinya dan sampai ia langsung mati di tempat. Semua penghuni merahasiakan kasus itu. Karena takut rekonstruksi ulang dibatalkan, pria 604 itu juga menghilang tanpa jejak. Jung-in tanya kira-kira menurut Juyong apa alasan pria 504 itu tewas. Dan dia pun tidak bisa menjawab, tapi ia penasaran siapa yang tinggal di kamar tersebut.
karena menurut adiknya sumber suara bising dari kamar itu. Jung-in mengatakan kalau kamar itu saat ini sedang kosong. Ju-yong kaget mendengarnya dan malam itu Ju-yong pun mengabari Ki-hun untuk menyelidiki pembunuhan di kamar 704 beberapa tahun yang lalu. Ju-yong pun menuju ke kamar 504, yaitu kamar Jung-shin sebelumnya. Dan dia pun membuka kertas dan di sini ada tulisan nama Ju-yong. Dan paginya saat membagikan selembaran adiknya yang menghilang, di sini dia melihat ketua yang berpidato kepada penghuni apartemen tentang kasus kebisingan dari tempat tersebut. Dia merasa apartemen mereka sudah terlalu tua. Ia memohon agar tidak memberikan suatu pelanggaran saat itu. Dia melihat selembarannya dan dibuang dan diinjak-injak orang-orang. Ju-yong juga bilang kalau para penghuni tidak peduli sama sekali dengan adiknya. Malah di sini sibuk unjuk rasa untuk rekonstruksi bangunan dan ketua mendatangi Ju-yong untuk tidak berisik. Tapi Ju-yong semakin menjadi dan ingin membahas semua korban yang terjadi. Dan dia yang datang melihat keributan itu, Ju-yong yakin hilangnya adiknya ini ada hubungannya dengan kematian Jung-shin. Ketua sendiri tidak sengaja menarik alat bantu dengar Ju-yong dan dia pun segera mengambilnya. Setelah itu Ki-hun mengajak Ju-yong untuk mengobrol. Dia bilang kalau kemungkinan kalau tahun 2022 itu masih ada di apartemen ini, dan dia pun menyelidiki beberapa pembunuhan di tempat tersebut. Terlihatnya terakhir kali terekam dan dia curiga ada ruang sembunyi di gudang bawah tanah. Dan mereka juga langsung membuka pintu menuju ke ruangan itu. Dan baunya sangat busuk karena banyak sampah. Ki-hun pun menyarankan mereka untuk melaporkan polisi, tapi Ju-yong merasa tidak ada orang yang peduli lagi dengan adiknya. Jadi ia lebih memilih untuk mencari tahu sendiri. Mereka menggeledah gudang tempat tersebut dan mereka menemukan ada 2 jalan berpintu, dan dia menyarankan agar mereka berpencar untuk mencari tahu. Sebelum malam mereka berpencar dan Ju-yong pun memasuki ruangan di sana. Dan di sana dia juga melihat sebuah buku bergambar yang terdapat sebuah keluarga terdiri dari 4 orang, dan saat itu kecelakaan terjadi dan menewaskan orang tuanya, pendengarannya, si kakak rusak, dan si adik cedera di kakinya. Dan Ju-yong tahu gambar itu menggambarkan kehidupan keluarganya dan di mana semua menyalahkan dirinya atas kecelakaan itu. Ternyata itu adalah buku kosong, dan di ruangan lainnya Ki-hun melihat foto pria pembunuh di tahun 2022 memakai pakaian yang sama seperti mayat. Ia mencoba untuk mendekatinya. Ju-yong sendiri mendengar suara dan berpikir itu adalah Ki-hun. Dan Ju-yong memberitahu di sini ada beberapa ruang lagi. Dan untuk menjawab dia pun melihatnya, dan Ki-hun pun terlihat terdiam di ruangan itu, dan dia terdengar bergumam. Terlihat Ki-hun mendatangi Ju-yong dan Ju-yong perlahan berjalan mundur. Ju-yong segera berlari dari sana dan menaiki tangga untuk keluar. Ju-yong terlihat dirawat dan di sana anak sebelumnya yang dijumpai oleh Ju-yong. Ju-yong mencoba menegurnya, tetapi anak itu hanya diam saja dan ibunya datang bilang kalau sepertinya anak itu melepas alat bantu dengarnya. Dan ternyata Yunwo anak dari ketua penghuni apartemen, dan ketua bilang dia telah menelpon polisi untuk menggeledah gudang itu. 지금 경찰들이랑 와서 지하실 찾아보고 있어. Ju-yong pun berterima kasih karena sudah ditolong ketua. Ju-yong mengatakan kalau di apartemen ini dia hanya melihat 2 anak, yaitu anak ketua dan anak perempuan Jung-in yang di kamar 804. Ketua kaget karena putri Jung-in meninggal di tempat saat sebuah van mengirimkan menabraknya beberapa tahun yang lalu. Saat ketua ke kamar, Yunwo melepas alat bantu dengar Jung-yeon yang berdarah, dan dia juga melepas karena mereka tidak perlu mendengar apa yang seharusnya tidak didengar. Jika didengar lagi Jung-yeon bisa mati. Ju-yong pun tanya kalau apakah
dia mendengar sesuatu. Yunwo melarang Juyong ke sana lagi dan ia memberikan alat bantu dengarnya. Kim menelpon Juyong dan mengabarkan jika dia menemukan Gi-hun dan sayangnya Gi-hun telah mati dan ditemukan di dalam basement. Juyong menjelaskan jika dia melihat ada pintu baja di mana dia harus melihat ke dalam sana untuk mencari adiknya lagi, dan detektif mengatakan jika mereka sudah menyusuri semua tempat namun tidak ada pintu baja sama sekali. Polisi memperingatkan Juyong untuk tidak bertindak sendiri karena bisa jadi Juyong akan menjadi tersangka. Akan tetapi Juyong pun tidak mau menyerah begitu saja. Dia kembali masuk ke dalam basement melalui ventilasi dan dia masuk ke dalam pintu besi di mana ia menemukan handicap milik adiknya. Dia membuka aplikasi kamera dan mengecek dari sana, dan di dalam video itu menunjukkan jika dia akan membuktikan jika suara itu benar apa adanya. Dia perlahan masuk ke dalam kamar 804 di mana terdapat sound system yang sangat banyak dan bahkan sound itu sengaja ditempelkan di langit-langit, dan wanita penghuni kamar itu terlihat berbicara sendiri seolah anaknya di depannya. Bahkan wanita itu mengatakan jika dia telah membunuh wanita yang di lantai bawah karena mereka berisik. Dan Seo terkejut dan diserang oleh wanita 804. Ini Juyong mengetahui jika adiknya telah diserang oleh wanita itu. Dia menyusuri ruangan lain dan terlihat ada yang terkapar di sana. Juyong melepaskan ikatan dan bergegas membawanya pergi. Sayangnya membawa keluar tidaklah mudah. Dia sudah dihadang oleh wanita 804 yang sudah membawa palu. 찾았네요. Juyong bergegas kabur dan bersembunyi di ruangan lain. Juyong pun setelah menyembunyikan, kini Juyong menghadapi wanita 804 dan dia mengerti jika ketua paguyuban sebelumnya sebenarnya masih hidup setelah diserang oleh pria yang menjadi tersangka. Wanita 804 menghabisinya saat terkapar bersimpah darah, dan 804 mengaku jika dia terpaksa melakukan itu karena wanita tersebut ingin memisahkan dengan anaknya. Juyong pun memberitahu jika anak dari 084 telah meninggal dunia. 804 tertawa dan mengatakan jika Juyong melihatnya juga karena mereka sama-sama orang indigo. Juyong pun kabur berusaha untuk melarikan diri. Suara lengkingan terdengar kencang dan membuat telinga Juyong mengeluarkan darah. Dia langsung mendapat alat bantu dengar itu. Kini Juyong hanya bisa mengandalkan penglihatan dan ternyata wanita itu terus menyerang menggunakan palu. Ketika Juyong hampir kalah, wanita itu mengungkapkan penyesalannya. Dia mengaku tidak sengaja berniat untuk membunuh ketua lama. Dan adiknya dari Juyong mendengar hal itu. Juyong mengatakan jika adiknya masih hidup. Tiba-tiba sosok setan berbaju merah datang menyerang wanita tersebut. Juyong pun berusaha kabur dan menutup pintunya. Dia melihat sosok yang sangat mengerikan itu yang ternyata arwah dari ketua lama. Juyong tidak mau menolong wanita itu dan membiarkan wanita itu dibunuh oleh dedemit Juyong yang menghampiri adiknya, dan mereka mendengar suara ketukan dari pintu besi. Juyong pun meminta adiknya untuk tidak mendengarkan hal itu dan mengabaikannya ketukan pintu yang berasal dari wanita 804. Beberapa hari setelahnya, Juyong kedatangan tetangga dari kamar 704. Dia hendak berkenalan karena tinggal di atasnya Juyong. Juyong pun segera memperkenalkan diri dan mengaku tinggal bersama dengan adiknya. Namun ternyata hanya Juyong yang melihat adiknya itu, sementara tetangga 704 tidak mendengar dan tidak melihat siapapun di dalam apartemen.
Wanita itu mengeluhkan kalau wanita yang ada di atasnya sangatlah berisik, dan Jungyong justru meminta wanita itu untuk diam saja dan memberitahu jika semua orang bisa mendengarkan. Dan akhirnya filmnya rampung.